Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Ibu Nurlaila. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi dan perubahannya. Yuk kita simak bersama. Sebelum dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami pengertian materi. Yang kedua, mengidentifikasi sifat materi. Ketiga, mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia. Selanjutnya kita menuju ke peta konsep. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertian materi, sifat-sifat materi. Selain itu kita akan belajar mengenai perubahan materi secara fisika dan kimia. Setiap materi dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat bersifat sementara atau tetap, seperti kapur barus yang mengalami penyusutan bentuk hingga kemudian akan hilang seluruhnya, atau kertas yang dibakar. Perubahan wujud pada kapur barus dapat kita golongkan sebagai perubahan fisika, sedangkan kertas yang dibakar dapat kita golongkan sebagai perubahan kimia. Apakah perubahan fisika dan perubahan kimia? Bagaimana cara untuk membedakan keduanya? Pada bab ini, kalian akan mempelajari pengertian materi dan perubahannya. Selanjutnya, kalian akan mengetahui cara membedakan kedua jenis perubahan materi melalui ciri-ciri yang muncul pada keduanya. Apakah materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Adanya dua besaran yang dimiliki materi, yakni massa dan volume, dapat digunakan untuk mengenal dan membedakan materi. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, seperti warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, dan kelarutan. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia, seperti mudah terbakar, berkarat, mudah meledak, beracun, mudah membusuk, radioaktivitas, dan stabilitas kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika. Misalnya, es batu yang mencair, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika lainnya adalah menguap, mengembun, membeku, menyublim, mengkristal, melarut, dan seterusnya. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru yang memiliki sifat kimia berbeda dari asalnya. Contohnya adalah kayu yang dibakar. Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Tumbuhan hijau yang berfotosintesis merupakan contoh perubahan kimia, di mana karbon dioksida dan air dirubah menjadi karbohidrat dan air. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Besi berkarat karena adanya reaksi kimia yang disebut dengan korosi atau proses elektrokimia. Reaksi ini terjadi karena adanya tiga komponen, yaitu zat besi, air, dan oksigen. Selanjutnya adalah ciri-ciri perubahan fisika.
Perubahan fisika ditandai dengan tidak terbentuknya zat baru. Zat yang berubah bisa kembali seperti semula. Perubahan hanya ditandai dengan perubahan sifat fisik. Berikutnya adalah ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terjadi perubahan warna dan perubahan suhu. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.